79-year cover-up of the truth has to end. Pengen banget rasanya suka sama film ini. Pengen banget. Spielberg sebenarnya sutradara favorit pertama saya dari era Jurassic Park. Tapi kok nonton film ini rasanya seperti udah mempersiapkan pesta berminggu-minggu. Ujungnya pestanya di-cancel. Sebel nggak? Ayo kita breakdown. Sebelum lanjut, sedikit mengingatkan, penjelasan di depan akan mengandung spoiler. Jadi untuk yang belum menonton, baiknya cukup lihat quick review aja ya, yang sudah saya upload sebelumnya. Sebenarnya, secara penceritaan, film ini cukup bisa membedakan dirinya dari film-film alien yang lain. Dengan fokus pada perjuangan tim dari Hugo dan Daniel untuk berusaha mengungkap rahasia negara yang menurut mereka tidak boleh ditutupi. Di tengah perjuangan itu, Noah dan timnya dari Wardex berulang kali berusaha menggagalkan rencana mereka, yang akhirnya membuat Daniel harus mengalami pengejaran dan penangkapan berulang kali, sebelum akhirnya berhasil sampai ke titik yang ditentukan Hugo. Sementara itu, Margaret di suatu pagi tiba-tiba didatangi oleh seekor burung kardinal yang masuk melalui jendelanya dan berdiri di atas meja di hadapannya. Semenjak kejadian itu, Margaret mengalami banyak hal aneh, seperti mampu membaca pikiran orang, mampu berbicara dalam banyak bahasa asing, dan puncaknya dia berbicara dalam bahasa aneh tanpa sadar saat live siaran. Bahasa yang terdengar seperti ketukan yang nantinya kita pahami adalah bahasa biner, bahasa yang digunakan oleh para alien. Margaret pada akhirnya dihubungi oleh Hugo yang memintanya untuk berusaha menemui Daniel dan akhirnya bersama-sama ke tempat persembunyian Hugo dan tim sebagai tahap awal sebelum mengungkap kebenaran. Pada akhirnya terungkap bahwa Margaret dan Daniel adalah dua penyintas penculikan alien, namun untuk hal yang baik. Mereka dijadikan semacam encoder dan decoder, yang satu agar bisa berbicara mewakili para alien, dan satunya sebagai orang yang bisa memahami bahasa alien dan menerjemahkannya. Secara character development, kita hanya diberi waktu cukup untuk mengikuti ini pada karakter Margaret. Kita bisa melihat perubahannya secara bertahap dari hidupnya yang biasa sampai ke perubahannya menjadi seorang dengan dalam tanda kutip superpower yang merasa punya tujuan besar. Ada juga sedikit backstory dari Daniel dan Jane pasangannya. Sementara itu, soal acting, Colin Firth sebagai Noah menunjukkan layer dengan baik, bahwa dia tidak hanya typical bad guy. Ada background kenapa dia bisa ada di titik seperti itu. Karakternya terasa punya ambiguitas dan tidak sekedar hitam putih. Tapi, yang layak dapat 4 jempol adalah Emily Blunt sebagai Margaret. Tanpa mengecilkan pemeran lain dengan akting yang cukup baik, akting Blunt benar-benar sampai ke kita. Bahkan adegan-adegan kecil seperti ketakutan benar-benar terasa bagi yang nonton. Saya tidak akan heran kalau Blunt nantinya masuk nominasi Best Actress di ajang penghargaan gara-gara film ini. Blunt bisa membuat kita percaya apapun yang skenario tuliskan untuk dia. Ada satu adegan di mana dia bisa membuat kita percaya bahwa dia bisa dianggap seperti nabi atau mungkin Tuhan karena kemampuan khusus yang diberi oleh alien. Bagi saya, film ini seperti simbiosis mutualisme antara Steven Spielberg dengan Emily Blunt. Karena bukan hanya Blunt yang pasti senang bekerja dengan sutradara seveteran Spielberg,
Tapi sang sutradara sendiri butuh acting blunt untuk menopang penceritaan film ini yang terasa, mohon maaf, kosong dan berjarak dari realita. Bahkan acting blunt yang membuat saya masih tertarik mengikuti cerita film ini. Apalagi setelah mendapati bahwa klimaksnya terasa hambar. Untuk departemen visual, sinematografi film ini terasa cukup baik dengan tipikal science fiction modern dengan light flare khasnya. Dalam hal CGI, ada beberapa orang yang mengeluh bahwa kualitasnya masih kurang, meskipun bagi saya masih cukup baik. Sementara sound design dan scoringnya juga terasa intens dan menyatu dengan emosi film. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian paling kontroversial. Sejujurnya ada banyak pertanyaan yang tidak dijawab di film ini. Kita mulai satu-satu. Spielberg adalah sutradara film komersial, film blockbuster. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu bermasalah dengan beberapa plot hole, seperti betapa mudahnya Daniel berulang kali lepas dari agen-agen Wardex, mengingat bahwa mereka adalah agen profesional, sementara Daniel adalah ilmuwan yang bukan orang yang terbiasa dengan pekerjaan lapangan. Tapi yang cukup susah diterima adalah alasan Noah melepas Margaret dan Daniel begitu saja pada babak ketiga, setelah sebelumnya begitu ngotot berusaha menangkap mereka. Saya bisa menduga ini ada hubungannya dengan kemampuan Margaret dalam memanipulasi visual, atau bisa jadi karena perubahan moral Noah. Tapi apapun alasannya, adegan ini terasa cukup mengganggu, sehingga ada kesan bahwa penulis cerita tidak menemukan cara lain agar plotnya tetap maju. Lalu, soal puncak babak akhir. Film ini berjudul Disclosure Day. Karakter-karakternya pun menekankan tentang pentingnya hal ini, bahwa rahasia-rahasia pemerintah memang harus diungkap ke publik, karena mereka berhak tahu. Tapi apa esensinya? Kita sama sekali tidak diberi sesuatu yang impactful atau substansial dalam pengungkapan ini. Oke, kita bisa melihat bahwa audiens di seluruh dunia terkejut dengan fakta bahwa mereka, dalam tanda kutip para alien, itu nyata. Lalu, ini yang saya singgung sebelumnya bahwa film ini terasa distant atau jauh dari realita. Karena sebenarnya pengungkapan ini sudah berkali-kali terjadi di dunia nyata. US Department of War bersama dengan Pentagon sudah merilis beberapa dokumen dan video soal ini. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang sekedar berkata, "Wow," dan kembali lagi ke kehidupan normal. Jadi, premis soal pengungkapan dokumen bukti kontak dengan alien memang tidak bisa dijadikan tumpuan cerita. Apalagi dibuat seolah itu adalah hal yang besar dan substansial. Untungnya, Spielberg masih punya satu lagi kartu as, yaitu pengungkapan dokumen ini disertai dengan datangnya Hugo membawa sesosok alien yang masih hidup agar alien ini menyampaikan pesannya kepada umat manusia melalui Daniel dan Margaret. Jadi apa pesannya? Nothing. Adegan film ditutup tepat saat Margaret akan menyampaikan pesan itu. Begini loh, apakah adegan pengejarannya seru? Iya. Apakah karakternya cukup meyakinkan? Iya. Apakah gaya penceritaannya menyajikan sesuatu yang baru dan beda? Iya sih. Tapi beda itu bukan berarti bagus. Sepanjang film kita dibawa mengikuti perjalanan para protagonis yang mempertaruhkan hidup dan mati. Dan semua itu demi apa? Nothing. Semua setup yang bagus jadi terasa hollow, kosong, karena inti terpentingnya tidak ada.
Saya, sebagai penonton, sangat menunggu apa yang mau ditawarkan oleh cerita ini. Seperti apa klimaksnya? Karena selain cara bercerita, tidak ada hal baru lagi yang ditawarkan film ini. Saya bahkan tidak masalah dengan pacingnya yang cukup lambat dan lebih fokus ke misteri. Dengan syarat, inti ceritanya memberikan reward yang sepadan. In fact, saya sangat menyukai Arrival, film slow burn tentang kontak dengan alien. Karena ada banyak hal yang ditawarkan oleh film itu. Dari wujud aliennya hingga premis cerita yang sangat cerdas. Sayangnya ini tidak ada pada Disclosure Day. Oke, sekian dulu review dari saya. Sampai ketemu di review yang lain. Sekian dari saya Han dari Lookup Film. Salam sinema.